Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita ketahui banyak daripada rahmat, nikmat, inayah, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini sehingga kita dapat merasakan manisnya beragama Islam. Oke, baik. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja kita kepada tema hari ini, yaitu kita akan bahas tentang demokrasi. Nah, sebelum itu saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, apa itu demokrasi? Demokrasi itu apa? Siapa yang ingin menjawab? Oke, baik, Lydia, silahkan. Kalau dari saya, sistem pemerintahan dalam demokrasi itu di mana suatu keputusan itu diambil dan semua itu dari mayoritas masyarakat. Demokrasi pada dasarnya harus tanpa diadaptasi secara keseluruhan karena pada dasarnya ini dibentuk berdasarkan pada prinsip-prinsip itu sendiri. Dan pada dasarnya dalam kesamaan baik dalam politik ataupun pada hak asasi manusia itu sendiri. Pada masyarakat itu sendiri juga memberikan kontribusi dalam kekuatan yang ada di tangan masyarakat ataupun rakyat. Diharapkan rakyat dapat bertanggung jawab atas keputusan mereka dan dalam keputusan itu sendiri melalui layanan sipil yang cepat dan efektif. Itu. Sudah, Lydia? Baik, yang lain apakah ada? Apakah ada yang lain yang mungkin ada perbedaan atau apa? Silahkan. Baik, Anggita, silahkan. Saya ingin menambahkan, benar, di dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berbicara dan memiliki pendapat yang dihormati. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Namun, masyarakat perlu memiliki sikap kritis dalam menerima dan menyampaikan sebuah informasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi
merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bagus. Ada yang lain? Oke, baik, silakan Aisyah. Tapi terkadang di dalam demokrasi juga banyak terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itulah bisa membuat keadaan jadi tidak damai atau tidak harmonis. Karena setiap individu memiliki cara pandang atau pendapat. Ya, kamu benar Aisyah. Kamu yang lainnya juga benar. Nah, kamu benar Aisyah. Ya. Dalam demokrasi itu perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Ya, namun dengan cara yang baik. Saling menghormati. Kita bisa agar kita bisa tuh mencapai dengan kepentingan semua pihak. Nah, jadi ya kita harus saling menghormati perbedaan antara pendapat yang lain dan antara banyak pendapat. Kita harus saling menerima perbedaan. Agar apa? Ya, agar kita tidak saling bentrok, tidak saling kelahi, tidak saling mencaci maki, ya kan? Jadi pentingnya kita itu menerima perbedaan pendapat dari masing-masing. Nah, mari kita lihat contoh di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh pada masyarakat di daerah sini, di daerah Kalimantan khususnya, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi pada daerah kita ini? Ada yang bisa menyampaikan argumennya? Silakan. Baik, Kamil silakan. Kita kan bisa mengadakan seperti musyawarah pertemuan kecil gitu agar kita dapat menyelesaikan masalah ini dan untuk membahas lebih lanjut yang terkait pada masalah-masalah yang ada di masyarakat daerah ini, dan setiap warga dapat memberi saran atau ide yang terkait bagaimana caranya meningkatkan kualitas-kualitas yang ada pada masyarakat daerah ini. Ya, benar kata Kamil. Jadi kita dapat mengadakan musyawarah kecil-kecilan ya agar dapat menyelesaikan masalah. Karena tanpa musyawarah, tanpa kita membagikan argumen kita, pemikiran kita kepada orang lain, maksudnya kita tuh harus tukar pikiran gitu, untuk mencapai tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan yang baik. Ya, makanya harus dilakukan yang namanya musyawarah. Sehingga apa? Ya, sehingga kita tuh meningkatkan kualitas yang ada pada masyarakat kita setempat gitu. Nah, benar tuh kata Kamil. Terus siapa lagi tadi? Lydia, bagaimana menurut argumen Anda? Halo Lydia. Lydia, silahkan Lydia. Gini ya,
misalkan kita kan udah partisipasi, terus partisipasi berbicara, terus pendapat kita itu nggak diterima oleh masyarakat, ya apa sih gitu, gini kayak di mereka tuh kita menyumbangkan sebuah pendapat itu nggak betul dulu, gitu gimana? Oke. Oke, Lydia, apakah ada yang bisa membantah argumen Lydia tersebut? Halo, gimana? Halo. Oke, tadi yang dikatakan Lydia ada benarnya juga. Nah, itu gunanya kita yang namanya pemungutan suara. Ya. Jadi kita akan lakukan yang namanya pemungutan suara. Untuk apa pemungutan suara tersebut? Nah, yaitu untuk mencapai keputusan bersama. Makanya diadakan pemungutan suara oleh masyarakat gitu, melalui voting masyarakat. Nah, supaya apa? Supaya adil gitu ya kan. Jadi contoh ya sepertilah yang biasa kita ketahui ya kan, pemilihan presiden gitu. Nah, itu harus dilakukan pemungutan suara. Kenapa harus dilakukan pemungutan suara? Karena yang menjadi calon presiden itu ada 2 atau 3 orang biasanya pada setiap tahunnya. Nah, jika tidak dilakukan pemungutan suara, maka negara ini akan bentrok satu sama yang lain. Ya kan? Andai kata saja tidak ada yang namanya pemungutan suara, maka Indonesia hancur. Karena apa? Ya karena kita ingin memilih presiden yang ini, sedangkan presiden yang satu lagi yang dinaikkan tanpa ada pemilihan suara. Jadi kita harus melakukan pemungutan suara agar mencapai keputusan bersama. Oke, tadi itu adalah contoh-contoh demokrasi yang dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Memahami bahwa dalam sistem demokrasi kita harus menghormati hak-hak orang lain untuk memiliki pendapat yang berbeda. Ya. Terus, apakah ada yang ingin nyambung lagi? Oke, baik mahasiswa-mahasiswa sekalian. Sebagai kesimpulannya, ya kan. Jadi pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini itu sangatlah baik. Ya, karena dapat membantu masyarakat untuk berpikir kritis, ya. Dan dengan pemikiran yang demokratis dapat membangun negara Indonesia yang lebih baik, asalkan pemerintahannya berjalan dengan sistem demokrasi yang bersih. Maka dari itu diperlukan pendidikan sejak usia dini. Karena
Kalau kita dididik sejak masih kecil, ya kan, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya kan, belajar di usia kecil itu bagaikan melukis di atas batu. Sedangkan pendidikan sejak usia sudah besar, sudah tua, itu bagaikan melukis di atas laut. Jadi susah untuk dimengerti, susah untuk diterapi, ya kan. Terus manfaat dari kita belajar demokrasi ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi sehingga warga negara tercerahkan atas nilai-nilai demokrasi. Ya. Yang kedua, menguatkan kesadaran dan kepedulian atas apa yang harusnya menjadi perhatian dan bagaimana berkontribusi. Dan yang terakhir, membuat masyarakat menjadi independen dan memiliki posisi tawar dengan penguasa karena kecerdasan dan kemakmuran yang dimiliki. Baik, mungkin cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat sama-sama kita pelajari apa itu demokrasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.